Betul. Ya, main. Kita mulai cerita malam ini dengan judul Kepingan Emas dari Langit. Lucia adalah seorang gadis kecil yang rajin dan periang. Ceria. Dia tinggal di sebuah desa terpencil yang ada di dekat hutan. Salah satu hal yang digemarinya adalah membantu ibunya memasak. Wangi sekali. Ini pasti karena rempah-rempah yang kita dapatkan kemarin ya, Bu? Tanya Lucia. Benar sekali, Lucia. Sup ini akan lebih lezat, sahut ibu. Tak hanya itu, Lucia senang membantu ayahnya mencari kayu bakar di hutan. Ayo Lucia, cari kayu bakar yang banyak, kata ayah. Siap ayah. Kalau kehabisan kayu, nanti Lucia dan ibu tidak bisa memasak. Hihihihi, sahut Lucia. Duduk aja sayang. Lucia memilih batang kayu dengan semangat. Lalu memotongnya dengan hati-hati dan menumpuknya dalam keranjang. Nulis. Walau hidup dalam kesederhanaan, Lucia sangat bahagia karena ia memiliki tempat tinggal yang nyaman dan orang tua yang sangat menyayanginya. Baginya itu sudah lebih dari cukup. Nulis. Semoga ayah dan ibu selalu sehat agar bisa menemaniku sampai aku besar nanti, gumam Lucia. Namun, suatu hari kebahagiaan Lucia lenyap begitu saja. Desa tempat tinggal Lucia dilanda kebakaran hebat. Rumah-rumah seketika hancur dan banyak warga desa yang tidak selamat. Ibu dan ayah di mana? Lucia ada di sini, teriak Lucia. Sayangnya, kedua orang tua Lucia meninggal dunia karena saat itu mereka berada di dekat pusat kebakaran. Kasihan Lucia ya. Kini, Lucia harus hidup sendiri tanpa rumah yang nyaman, tanpa orang tua yang menemaninya. Aku sekarang tinggal di mana? Aku harus tinggal di mana sekarang? Di tengah kepedihannya, Lucia berusaha mengumpulkan benda-benda atau makanan yang masih bisa diselamatkan, yaitu tas punggung, mantel bertudung, 2 potong roti, dan 1 botol berisi air minum. Lucia lantas mengelilingi desanya. Ia berharap bahwa masih ada rumah yang utuh dan warga desa yang selamat. Saat itu, Lucia melihat beberapa tetangga sedang duduk tak berdaya di depan reruntuhan rumah. Hei Lucia, kau mau kemana? Kita harus bertahan di sini dulu sampai bantuan datang, ucap seorang tetangga. Aku tidak tahu, sahut Lucia. Semua orang sedang terpuruk. Lucia sungguh kebingungan hendak tinggal di mana. Ibu dan ayah sudah tidak ada. Aku tak yakin bisa bertahan sendiri hingga bantuan datang. Apa lebih baik aku mencari pertolongan ke desa lain saja? Gumam Lucia. Akhirnya, Lucia memutuskan untuk mencari bantuan ke desa lain di seberang hutan. Namun dia berjalan dengan penuh keraguan. Dia tidak yakin arah mana yang benar. Saat itu, Lucia melihat ada seorang nenek yang lemas tak berdaya. Lucia pun menghampiri nenek itu. Nenek, apa yang terjadi pada nenek? Mengapa nenek terlihat lemas sekali? Tanya Lucia. Nenek kelaparan. Nah, persediaan makanan nenek habis. Jadi nenek belum makan sejak kemarin siang. Jelasin nenek. Lucia sungguh tidak tega melihat itu. Ia pun mengeluarkan semua roti yang ia bawa dan memberikannya pada si nenek. Ini nek, saya punya roti. Namun maaf, saya hanya membawa 2 potong, kata Lucia. Nenek itu tersenyum haru. Terima kasih nak, 2 potong roti ini sangatlah berharga, ucapnya. Sebelum berpamitan, Lucia bertanya pada si nenek tentang keberadaan desa seberang hutan ini. Untung saja si nenek tahu, sehingga Lucia bisa melanjutkan perjalanan dengan lebih yakin. Kerucuk! Di tengah jalan, perut Lucia mulai berbunyi karena kelaparan. Syukurlah ia menemukan 3 buah apel yang jatuh dari pohon. Semoga apel-apel ini bisa mengenyangkan perutku, kata Lucia. Saat Lucia hendak makan apel itu, terlihat seekor anak rusa yang sedang berjalan gantai.
Lucia pun memandangi anak rusa itu dengan iba. Aduh, kurus sekali rusa itu. Badannya juga terlihat lemas. Apakah ia belum makan? Gumam Lucia. Kemudian, Lucia menghampiri anak rusa itu. Ia berjalan pelan-pelan agar si anak rusa tidak merasa takut atau terancam. Anak rusa itu terdiam saat Lucia mendekatinya. Lucia menjadi semakin tak tega melihatnya. Ia lantas memberikan 3 buah apel yang ia temukan untuk si anak rusa. Ini, makanlah, kata Lucia. Benar saja, rusa itu makan dengan sangat lahap. Oh lala, sepertinya kamu belum makan sejak kemarin ya? Tanya Lucia. Lucia lantas berjalan lagi. Kini tinggallah sebotol air minum yang ia punya. Karena sudah lapar dan haus, Lucia pun meminum sedikit air yang ia bawa. Cukup, aku tak boleh banyak minum. Aku harus menghematnya karena aku tidak tahu apakah di depan sana ada air bersih atau tidak, pikir Lucia. Lucia menyusuri hutan itu hingga sore hari. Tetapi ia belum juga menemukan desa yang hendak ia tuju. Di tengah-tengah perjalanan itu, Lucia justru bertemu dengan seorang kakek penebang kayu yang tampak lesu, sedang bersandar di bawah pohon. Ada apa, kek? Apakah kakek sakit? Tanya Lucia. Kakek kehausan, nak. Kakek kehabisan air minum, sahut si kakek. Oke, lagi-lagi Lucia tidak tega melihat apa yang ada di depannya. Ia pun memberikan semua air minum yang tersisa. Saya hanya mempunyai air minum, tapi maaf tadi sudah saya minum sedikit. Kek, apakah tidak apa-apa? Tanya Lucia. Oh, tidak apa-apa, nak. Kakak justru berterima kasih sekali padamu, sahut si kakek. Si kakek langsung meminum air itu hingga habis. Ia sangat lega karena ada penyelamat yang datang. Lucia pamit dan melanjutkan perjalanannya lagi. Sayangnya, Lucia belum berhasil sampai ke desa yang hendak ia tuju. Padahal hari sudah gelap. Kak, aku sangat kedinginan. Sedangkan aku masih harus membantu ayahku di sini. Bolehkah aku memakai mantelmu? Tanya si anak kecil. Tiba-tiba ada seorang anak kecil yang menghampiri Lucia. Lucia menatap anak kecil itu. Sebenarnya Lucia juga merasa kedinginan, tapi ia tidak sampai hati untuk menolak permintaannya. Akhirnya, Lucia melepaskan mantelnya dan memberikannya ke anak itu. Boleh, pakailah mantelku, ucap Lucia. Terima kasih banyak, Kak. Kau anak orang yang baik. Aku pergi dulu ya, kata si anak. Kini, Lucia hanya mengenakan baju tipis tanpa ada sesuatu yang melindunginya dari angin malam. Perbekalan yang ia bawa justru sudah ia berikan pada orang lain yang membutuhkannya. Sementara itu, tubuh Lucia mulai lemas. Ia kedinginan, kelaparan, dan kehausan. Sepertinya aku sudah tidak bisa melanjutkan perjalanan. Aku butuh beristirahat, gumam Lucia. Lucia lantas meringkuk di bawah sebuah pohon besar sambil memandang bintang tampak gemerlapan di langit. Aku tidak tahu tempat ini aman atau tidak. Yang jelas aku berharap agar aku bisa bertahan. Temani aku malam ini ya, bintang-bintang. Tepat saat itu, seluruh bintang seolah memancarkan sinar terindah mereka. Kepingan-kepingan emas pun berjatuhan, layaknya hujan yang turun secara tiba-tiba. Saat itu pula, sebuah mantel yang bagus dan hangat menyelimuti tubuh Lucia. Wow, apakah keajaiban sedang terjadi? Tanya Lucia. Ia mengumpulkan semua kepingan emas yang berjatuhan itu dan menyimpannya di dalam tas. Esok paginya, Lucia terbangun di sebuah kamar. Ternyata, ada seorang wanita paruh baya yang menyelamatkannya. Ibu menemukanmu tertidur di hutan. Apa yang terjadi, nak? Tanya wanita itu. Desa tempat tinggal saya terbakar, Bu. Saya kehilangan orang tua dan rumah saya, sahut Lucia. Astaga. Kalau begitu, tinggallah bersama ibu di sini. Kebetulan ibu juga hidup sendiri, sahut si ibu. Oh, Lucia sangat berterima kasih. Sontak, Lucia teringat pada emas yang ia kumpulkan tadi malam. Apakah emas-emas ini sungguhan ada? Gumamnya. Saat membuka tasnya, ternyata kepingan emas itu masih ada. Lucia sangat gembira.
Namun ia berjanji tidak akan menggunakannya sendiri. Ia akan membagikan emas itu pada si wanita parubaya yang telah menolongnya serta orang-orang yang membutuhkan. Tamat. Dasar dong judulnya. Kepingan emas dari langit.